Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 76. Mazmur ini merupakan mazmur yang keempat dari antara 11 mazmur yang digubah oleh Asaf, yaitu Mazmur pasal 73 sampai 83. Di dalam Mazmur pasal 76 tersebut, diutarakan tentang pembelaan Allah atas umatnya yang sedang menghadapi ancaman dari bangsa Asyur. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang senantiasa dapat diandalkan. Tentang hal tersebut, di ayat 2-4 dan ayat 8-10, pemazmur mengutarakan 3 alasan, yaitu yang pertama, sebab Tuhan adalah pribadi yang maha pengasih. Dalam kasih-Nya ia bersedia tinggal di tengah umat-Nya, yaitu sebagaimana yang diutarakan di ayat 2-3. Tentang hal tersebut di ayat 3 ditulis sebagai berikut. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Apabila Tuhan dalam kasih-Nya bersedia menyertai hidup kita, maka sesungguhnya tidak ada apapun yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Yang kedua, sebab Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya ia akan membela umat-Nya, yaitu sebagaimana yang diutarakan oleh pemazmur di ayat 4 dan 8. Tentang hal tersebut di ayat 8 ditulis seperti berikut. Betapa dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Apabila Tuhan yang di dalam kemahakuasaannya bersedia membela hidup kita, maka sesungguhnya tidak ada kesulitan yang dapat meruntuhkan kehidupan kita. Yang ketiga, sebab Tuhan adalah pribadi yang maha adil. Di dalam keadilannya ia akan menyelamatkan umat-Nya yang tertindas, yaitu sebagaimana yang diutarakan oleh pemazmur di ayat 9-10. Tentang hal itu, di ayat 9 ditulis seperti demikian. Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Apabila Tuhan yang menyelamatkan umat-Nya dengan keadilannya, maka di masa yang sesukar apapun, kita tidak perlu berputus asa. Dengan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha pengasih, maha kuasa dan maha adil, mari kita menyerahkan semua beban dan harapan kita kepada-Nya. Dalam kasih-Nya Dia tidak akan mengabaikan permohonan kita. Dalam kuasa-Nya Dia pasti sanggup menolong kita. Dalam keadilannya Tuhan tidak akan berdiam diri ketika kita menghadapi masa yang sukar. Sesungguhnya orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan dikecewakannya. Mazmur pasal 76 ayat 2-4 dan ayat 8-10. Saya membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai, pedang, dan alat perang. Betapa dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk mengadili dan untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi.
terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Tuhan Yesus, kami memuji-muji Engkau, karena Engkau adalah pribadi yang maha mulia. Seluruh bumi tunduk di bawah kaki-Mu. Engkau adalah pribadi yang maha berkuasa, mengendalikan segala perkara dengan hikmat-Mu yang tak terbatas. Engkau raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Tuhan, kami percaya, kalau Engkau pribadi yang maha mulia itu yang memegang masa depan kami, sesungguhnya hari-hari yang indah telah Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena itu, dengan percaya kepada kemahamuliaan-Mu, kami menyerahkan masa depan dalam hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, bentangkan masa depan yang indah seperti yang Kau rencanakan bagi hidup kami. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dengan penyerahan diri dan iman, kami berharap kepada-Mu. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang mulia dan yang punya rencana yang indah bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Tuhan Yesus, kami memuji-muji Engkau, karena Engkau bersedia tinggal di tengah umat-Mu. Engkau bersedia menyertai mereka. Gembala yang baik yang tidak akan meninggalkan kawanan dombanya menghadapi bahaya seorang diri. Dengan kasih dan pertolongan-Mu, Engkau mengangkat mereka dari jurang maut. Dengan kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Oh Tuhan Yesus, gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Sertai dan tuntun kami di jalan-jalan-Mu. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus, gembala yang baik itu, senantiasa menyertai hidup kita dan menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Dengan penyerahan diri, mari kita berdoa kepada-Nya.
Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai, pedang, dan alat perang. Tuhan Yesus, Engkau bersedia membela umat-Mu. Engkau mematahkan panah yang berkilat, perisai, pedang, dan semua ancaman yang diarahkan kepada umat-Mu. Dan kalau Tuhan yang membela, apa yang harus kami takutkan dalam hidup ini? Kalau Tuhan yang melindungi, damai sejahtera berlimpah dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, lindungilah kami. Lindungi rumah tangga kami, kesehatan kami, masa depan kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus, gunung batu perlindungan umat-Nya. Kepadamu kami berteduh. Tuhan Yesus, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Jaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu sendiri. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus melindungi hidup kita. Dalam perlindungannya, kita mengalami damai sejahtera. Mari kita berdoa. Betapa dahsyatnya Engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? Tuhan, Engkau dahsyat, karena kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya dalam kemahakuasaan-Mu itulah Engkau memegang hidup kami, menjaga hidup kami, mengangkat hidup kami, dan menopang hidup kami. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, tolong hidup kami. Kalau Engkau yang memelihara hidup kami, Tuhan, tiada kesukaran yang dapat menghalangi Engkau untuk bekerja. Tuhan Yesus, pelihara hidup kami dalam kasih setia dan kuasa-Mu itu. Kepadamu kami menyerahkan semua beban dan kekhawatiran dalam jiwa kami. Karena di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada pengharapan. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua beban dan kekhawatiran dalam jiwa kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu. Dengan percaya, tidak ada yang sukar bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangannya yang akan gagal. Mari kita berdoa.
Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Ya hakim alam semesta yang mengadili segala perkara, yang tahtanya kokoh untuk selama-lamanya. Engkau yang maha adil dan keputusanmu tidak pernah salah. Engkau maha adil, semua keputusanmu itu benar, tepat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan percaya kepada hikmat-Mu, keadilan-Mu, kebenaran-Mu, kami menyerahkan semua harapan dalam jiwa kami. Tuhan, jadikan apa yang menjadi harapan kami seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, kabulkan permohonan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terjadilah rencana-Mu dalam hidup kami. Dengan penyerahan diri, kami menyerahkan semua pengharapan dalam jiwa kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Saudara-saudari, serahkan semua harapan dalam jiwamu kepada Tuhan Yesus, karena Dialah sumber pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Pada waktu Allah bangkit untuk mengadili dan untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi.
Tuhan, kalau Engkau bangkit berdiri menyelamatkan umat-Mu, pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau terlambat dalam mengulurkan pertolongan. Tidak pernah Engkau terlambat di dalam membuka jalan bagi kami. Oh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kepadamu kami menyerahkan hidup ini dengan memohon pertolongan. Pertolongan dalam rumah tangga, dalam seluruh aspek hidup, pekerjaan, usaha, masa depan, kesehatan. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkaulah tempat kami berharap. Tuhan Yesus Juru Selamat, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita memohon agar Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, menolong rumah tangga kita, menolong pekerjaan, usaha, keuangan atau studi kita, menolong kesehatan kita, dan menolong orang-orang yang kita ingin doakan dalam syafaat pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Juru Selamat yang sejati, Allah yang hidup, Gembala yang penuh dengan kasih, Kepala Gereja yang mengasihi hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua doa dan pengharapan. Karena kami percaya Engkau adalah pribadi yang maha pengasih, maha kuasa dan maha adil. Oh Tuhan Yesus Juru Selamat, tolonglah kami. Dengar doa dari umat-Mu, dengar seruan dari anak-anak-Mu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menutup telinga terhadap permohonan dari umat-Mu. Oh Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua beban dan pergumulan ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua harapan dan kerinduan dalam jiwa kami. Tuhan, Engkau akan menjawabnya dan mewujudkannya sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna tepat pada waktunya. Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan juga masa depan negeri kami Indonesia. Tuhan, tolong negeri kami. Selamatkan Indonesia. Berkati Indonesia. Berkati Indonesia dengan anugerah keselamatan-Mu. Sehingga banyak orang akan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi terang di tempat yang gelap. Menjadi saksi-Mu dan menjadi garam di tempat yang hambar. Pakailah gereja-Mu membawa banyak orang untuk datang mengenal siapakah Juru Selamat yang sejati, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Tuhan, lindungilah bangsa kami dari semua bencana, huru-hara, dan Tuhan bela negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati presiden sampai aparat yang di bawah. Tuhan berkati semua yang melakukan pelayanan di tengah masyarakat. Tuhan tolong para aparat keamanan TNI Polri dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka.
Tuhan Yesus, dengar doa kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan semua beban, pergumulan, kerinduan, dan harapan. Dengan percaya, orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah Engkau kecewakan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.